Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih pelihara, Tuhan masih jagain hidup kita, Tuhan kasih damai sejahtera dan sukacita buat keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Pagi hari ini kembali kita hadir dalam ibadah online dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan yang terbaik. Saya tahu bukan tentang pujian atau bukan tentang nyanyian, tapi tentang hati kita yang kita kasih buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita tidak pernah bisa membalas Bapak Ibu Saudara kebaikan Tuhan. Tapi mari kita mengucap syukur dan naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sebelum kita mulai puji-pujian, mari saya undang semuanya dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Tuhan Allah yang setia. Seringkali kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bahkan sampai hari ini, kalau kami masih boleh ada Tuhan, itu karena anugerah, bukan karena hebat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena belas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau hadir dalam pujian kami, Kau Allah yang ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Pengagungan kami hanya untuk nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pujian dan penyembahan. Bahkan Kau hadir di rumah kami masing-masing pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah, mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada mujizat saat pujian dinaikkan. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap pribadi kami. Melawat, mengubahkan, memerdekakan kami sehingga kami boleh bersorak Tuhan karena kebaikan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan karena Tuhan telah ciptakan segalanya. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu Tuhan masih punya rencana dan kita masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita puji, kita agungkan kemuliaan-Nya. Come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Raja kita, Dia Tuhan yang layak diagungkan Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin.
amin. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Dia menebus kita. Dia yang layak. Ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita merasakan kemenangan. Karena kita tahu Tuhan kita hebat, Tuhan kita penebus kita, Tuhan kita ajaib. Mari dengan segenap jiwamu Bapak Ibu Saudara, mari kita puji Tuhan lebih lagi karena Dia pengharapan kita. Mari kita serahkan semua rencana kita dalam tangan Tuhan. Buang takutmu, buang khawatirmu, karena Tuhan lebih besar, karena Tuhan lebih ajaib. Amin. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah atasku, hanya Kau, hanya Kau-lah layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau layak Tuhan, berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, siapa namanya? Katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau tahu yang terbaik Tuhan. Pujian bagi-Mu. Hanya Kau-lah layak ditinggikan. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kami mengagumi Engkau Yesus. Kau sumber kemenanganku. Kau layak memerintah selamanya. Yesus, Kau Raja mulia. Ajaib, oh, ajaib Kau Tuhan, agung. Kau agung dan perkasa. Ku layak
selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau layak Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak Tuhan. Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, tiada nama lain. Kaulah Raja mulia. Kau ajaib, Kau agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, berkuasa memerintah. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan nama Yesus, Raja mulia. Yesus, Kau Raja mulia Tuhan. Haleluya. Yesus, nama Yesus. Yesus menjadi harta yang terindah dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengucap syukur kau sampai hari ini masih boleh ada dan berdiri di tempat ini. Dia Allah yang setia. Seringkali kita ragukan kesetiaan Tuhan. Dia Allah Immanuel, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu mau bersama dengan Tuhan? Biar pagi hari ini kita kembali diteguhkan bahwa dengan darah yang mahal, Ia telah menjadikan kita miliknya. Biar ini menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita diubahkan semakin menjadi seperti Tuhan. Karena sebelum dunia dijadikan, firman Tuhan katakan, kita telah dipilih untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal. Kita boleh menjadi berkat. Kita punya hatinya Tuhan, kita punya matanya Tuhan. Kita punya pikirannya Tuhan. Kita menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Untuk kasih tunjuk kepada semua orang bahwa seperti apa Tuhan itu, seperti apa Bapa itu. Bapa yang mengasihi, Bapa yang pedulikan. Mari, biar Roh Kudus kerjakan dalam setiap hati kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan aku mau jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami ya Bapa, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu dalamku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, ini kami Bapa. Bentuk kami seperti Engkau Tuhan. Ubahkan kami, bentuk kami Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan. Ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu, oh kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, yes Lord, seperti mata-Mu, kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Mari ubahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Bapa. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh biar mataku
Tuhan, kami terbuka Tuhan, tiada tersembunyi bagi Engkau. Ubahkan hati kami, ubahkan kami ya Bapa. Kami tahu Roh Tuhan, kami tahu Roh Kudus, Engkau mengerjakan pembaharuan hari lepas hari setiap waktu. Engkau tegur kami, Engkau tolong kami, Engkau tuntun kami dengan manis untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Let your will be done, oh Lord. Let your will be done. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita boleh bertemu di dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini, di mana kami boleh datang membawa pujian, syukur, dan sembah kami kepadamu. Saatnya Tuhan, sebentar kami akan membuka kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa, biar Roh Kudus boleh mengurapi kami sekalian, agar kebenaran-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Jemaat GSJ Agraha dan Puri, terima kasih kepada Ibu Gembala dan pengurus yang memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani pada ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah walaupun masih dalam media online, tetapi kita percaya di mana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan tetap hadir dekat dengan kita, Tuhan tidak pernah berubah menjauh daripada kehidupan kita. Puji Tuhan. Baik, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengatakan dengan begitu jelas, jangan menjadi tawar hati. Yang berarti setiap kita bisa menjadi tawar hati. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kita mengalami penderitaan lewat masalah, pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Saat orang bekerja pasti akan mengalami satu tantangan masing-masing dalam pekerjaannya. Ada kesulitan, ada kesibukan yang membuat orang merasa begitu tertekan dalam kehidupannya. Bahkan di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya harus tetap setia kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang melayani harus tetap bisa ada dalam pelayanan di mana mungkin merasa sebenarnya dia juga masih membutuhkan waktu buat dirinya sendiri atau paling tidak bersama dengan keluarganya. Tetapi karena begitu padatnya pelayanan sehingga dia merasa seperti dia mengalami satu tekanan. Saudara yang kasih Tuhan, tekanan itu sesungguhnya adalah hal yang biasa. Tetapi seringkali kita sebagai orang percaya tidak mempersiapkan diri kita. Pelayanan Tuhan itu seringkali tidak mempersiapkan diri bahwa akan terjadi hal-hal yang seperti demikian. Padahal sesungguhnya semakin kita membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui bahwa ketika mengiring kepada Tuhan, kita harus siap dengan resiko
adanya tekanan dalam kehidupan dan dalam pikiran kita. Puji Tuhan. Kita melihat dalam kehidupan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Paulus alami? Paulus dianiaya. Dia mengalami yang namanya kesesakan. Dia sering menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita takut dengan tawar hati ini. Karena apa? Sama seperti Paulus, keadaan kita pun bisa seperti demikian. Dan kalau hari ini kita membaca firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus, menurut saya ini adalah merupakan suatu hal yang tepat. Karena ketika Paulus menyampaikan akan hal ini agar orang yang melayani jangan tawar hati, Paulus memiliki kualifikasi. Dia memiliki kualitas yang tepat. Karena apa? Dia mengalami dalam hidupnya bahwa apa yang dia tuliskan di sini menunjukkan bahwa dia sudah melewati itu semua. Bahkan Paulus bukan hanya melewati, Paulus bisa melakukannya dengan tekun. Ya, dia berjuang sampai akhir sehingga Tuhan boleh mengatakan dia mencapai garis finish daripada pertandingan iman yang diberikan dalam kehidupannya. Paulus tidak menjadi mundur dari tugas yang diberikan. Paulus menuliskan bahwa dia akan menjadi seorang prajurit yang disiplin. Paulus katakan dalam surat-suratnya juga kepada murid-murid dan orang-orang yang dikasihinya, bagaikan seorang petani yang harus bertekun, bagaikan seorang olahragawan yang ulet, yang harus menyelesaikan pertandingan itu secara berlari sampai garis akhir yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kita melihat di sini bahwa Paulus mengingatkan bahwa dia berlari bukan tanpa tujuan. Hanya orang yang berlari tanpa tujuan yang seringkali merasa begitu melelahkan. Tapi kalau orang tahu tujuannya, para atlet ketika dia mengikuti suatu pertandingan, pemikiran mereka tahu tujuan mereka adalah menjadi seorang pemenang. Dan pemenang itu didapatkan ketika dia mencapai garis akhir. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita adalah umat pemenang? Ada amin? Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Bukan hanya pelayanan, tetapi setiap orang dipanggil, diperlengkapi sebagai orang percaya untuk bertanding dalam pertandingan iman di dalam kehidupan masing-masing. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak, juga sebagai orang tua. Demikian juga dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Di kantor, dalam usaha, sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, semua punya aktivitas bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan itu semua, tetap rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mewartakan kasih Kristus kepada orang-orang sekeliling kita. Matius 5 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, dan perhatikan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang melihat perbuatan kita yang baik, hidup kita yang jadi berkat, hidup kita yang bisa berpikir panjang, melakukan segala sesuatu dengan bijak dan tenang. Dan ketika mereka mengatakan hidup kita baik, puji Tuhan, tetapi Tuhan yang dimuliakan, bukan kita, tapi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah menjadi tujuan yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita menjadi terang di dalam dunia ini. Saudara, saya mengerti bahwa seringkali mungkin orang merasa jenuh dengan pelayanannya atau mungkin seringkali merasa seperti ingin berhenti daripada pelayanannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk berhenti di tengah jalan.
Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk berpartisipasi atau hanya terlibat untuk meramaikan suasana. Kalau Tuhan memilih, Tuhan percaya kita punya potensi sebagai pemenang. Yang yakin menjadi pemenang katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menopang Paulus ketika dia menghadapi itu? Dia katakan bahwa di dalam Galatia, Paulus mengatakan bahwa di dalam hidupnya itu ada tanda-tanda milik Yesus. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus ketika dia menjadi orang percaya, mulai memberitakan keselamatan kepada banyak orang, dia harus menghadapi banyak tantangan. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus, di mana dia punya kenyamanan, punya kekuasaan, bahkan punya kekayaan, punya kenikmatan di dalam kehidupan. Tetapi ketika dia menjadi Paulus, dia harus berpindah dari satu tempat, dikejar atau ingin mendapatkan aniaya. Saudara yang kasih Tuhan, aniayanya juga bukan aniaya yang biasa-biasa. Penderitaan secara fisik juga dia alami. Itulah sebabnya dikatakan, padaku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus mungkin merasa tidak seperti apa yang Yesus alami waktu dia mau disalibkan. Tetapi Paulus sudah merasakan ketika dia memberitakan Injil, tubuhnya didera, tubuhnya mengalami sakit akibat luka yang terjadi dalam kehidupannya. Dia dilempar juga batu sampai dia tidak sadar. Semuanya dialami oleh Paulus, tetapi semuanya itu tidak membuat Paulus untuk mundur daripada Tuhan. Dikatakan, saya kembali lagi ke dalam 2 Korintus pasal 4. Dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Kalau Tuhan izinkan ada penderitaan, ada tekanan dalam hidup kita dan sepertinya kita ingin menyerah, saudara harus sadar bahwa sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi Tuhan, ketika kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan bekerja. Ada amin? Kalau kita tidak mengalami penderitaan, bagaimana kita bisa tahu pertolongan daripada Tuhan? Karena hanya orang yang menderita yang akan berseru dan berharap pertolongan daripada dengan sungguh-sungguh. Seringkali orang yang hidupnya baik-baik saja, hidupnya semuanya berjalan dengan lancar, seringkali sulit untuk bisa meminta pertolongan sama Tuhan. Karena dalam pikirannya semuanya ada, semuanya sudah bisa. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika orang menghadapi suatu keadaan yang diizinkan Tuhan, mengalami satu hal, dia sudah hidup melakukan yang terbaik, melayani. Tetapi ternyata yang dia dapatkan adalah tantangan dan penderitaan. Saudara, saya berpesan jika Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, jangan undur dari pelayanan. Karena apa? Sebentar lagi Bapak Ibu akan melihat tanda kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan. Bagaimana mujizat itu terjadi di dalam setiap kelemahan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu banyak apa yang dialami oleh Paulus. Memberikan satu wawasan bagi kita. Manusia lahiriah kita bisa semakin merosot. Tetapi manusia batiniah akan dibaharui dari sehari ke sehari. Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Dia hidup, dia bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bukan hanya satu saat, tetapi dia adalah Allah yang setia. Kasih setia Tuhan itu kekal. Setiap hari rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan. Ya, selalu ingat berapa banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu lupa untuk mengingat. Tapi Bapak Ibu masih ingat ketika menghadapi pergumulan yang berat. Di saat tidak ada lagi jalan. Semuanya seperti buntu. Tetapi Tuhan selalu tepat dalam menolong kita. Dia membuka jalan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita belum seperti Paulus. Tetapi biarlah firman Tuhan
mengingatkan kepada kita, kalau Paulus bisa setia dalam pengiringan kepada Tuhan, kita pun harus bisa kuat di dalam Tuhan. Paulus beberapa kali didera, dilempari batu. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Ini adalah penderitaan Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Ya. Puji Tuhan, begitu banyak hal yang menyakitkan dalam kehidupan Paulus, tapi Paulus tidak pernah menyesal. Saya berdoa dan memberikan tantangan iman kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang mungkin saat ini keadaan yang kurang enak, keadaan yang pahit, baik dalam kehidupan maupun di dalam pelayanan, mari kita uji hati kita dan hidup kita. Kita belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Paulus. Tapi satu hal yang kita harus tahu, Paulus setia kepada Tuhan. Dia tetap melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saya berdoa dan mendorong Bapak Ibu sekalian agar tetap setia dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan untuk menjadi umat pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, kita disebut orang yang lebih daripada seorang pemenang. Kita seringkali hanya berharap hal yang baik, hal yang enak dalam hidup kita, tapi kita lupa proses yang terjadi untuk menuju ke situ. Dan kita sudah punya contoh, Paulus, dia tahu tujuan hidupnya. Dia melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, penderitaan, kiri kanan, depan belakang, menurut saya sudah sangat lengkap. Tetapi intinya dia berhasil melewati itu semua. Dan saya percaya kita pun diberikan roh Tuhan yang sama. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga kalau kita dalam keadaan tidak kuat, Tuhan tetap kuat untuk menolong dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak mengabaikan dari apa yang dia alami secara fisik. Itu adalah kenyataan, tapi dia menyaksikan bahwa bukan soal apa yang kelihatan. Ya, dikatakan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya cerita. Saya mengenal seorang yang baru bertobat dan dia punya latar belakang masa lalu itu seorang yang kurang baik, dia seorang preman ya Bapak Ibu Saudara. Dia cerita bahwa sesungguhnya perbedaannya zaman dulu dengan sekarang itu adalah dengan rasa takut. Sekarang ini orang lebih takut dengan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Coba Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu lebih takut sama yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Mungkin ada yang bingung, saya kasih contoh. Ya. Beberapa tahun yang lalu, kalau orang tinggal di pinggiran Jakarta, entah di Bekasi, Tangerang dan segala macam, harus melewati jalan-jalan yang cukup panjang dan sepi. Ya. Kalau orang pulang naik motor, Bapak Ibu Saudara, mereka cuma berpikir jangan pulang malam-malam, karena apa? Nanti tengah jalan sepi, gelap, ya.
Nanti lewat situ bahaya. Bahayanya apa? Diganggu oleh roh-roh halus. Ya. Seringkali orang berpikir seperti itu. Tapi teman saya ini preman, dia bilang saya nggak takut. Dia bilang dia jam 2, jam 3, dia pulang. Kalau dibilang ada hantu, ada roh-roh jahat yang akan mengganggu perjalanan, dia nggak takut Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya udah jam 1, udah jam 12 mau pulang, dia memilih nggak pulang. Dia akan tinggal di rumah saudaranya, keluarganya di Jakarta, baru besok pagi dia pulang. Kenapa? Karena kalau udah jam 1, udah sampai pagi hari, itu rawan kejahatan, ada begal Bapak Ibu Saudara. Gara-gara begal itu orang jadi takut untuk pulang. Nah dari sini kita ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang lebih takut sama yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Kalau dulu karena nggak kelihatan, walaupun dibilang ada hantu, ada apa, orang nggak takut. Tapi kalau sekarang begal, wah, orang langsung takut Bapak Ibu Saudara. Nah dari sini seringkali orang hanya takut, lebih takut kepada yang kelihatan. Takut tidak punya uang, takut tidak dihormati, takut tidak dihargai, takut tidak bisa hidup nyaman dan segala sesuatu. Tetapi kita kurang takut dengan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan dalam hidup kita? Pengharapan kita. Amin. Pengharapan kita memang tidak terlihat dengan mata. Semua itu kita dapat dari janji Tuhan. Mau dibawa kemana hidup kita? Pemazmur berkata masa hidup kami adalah 70 tahun. Dan kalau sampai 80 tahun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Izinkan saya bertanya buat jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam usia yang ada hari ini kalau Bapak Ibu menghitung mengurangi dari angka 70 tahun, kira-kira berapa lama lagi kita akan bisa hidup kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai umur 70 tahun. Ada mungkin yang berpikir kalau saya umur 30 tahun berarti 40 tahun lagi. Kalau Bapak Ibu berusia 50 tahun berarti 20 tahun lagi menuju 70 tahun. Nah dalam rentang waktu yang ada, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sementara orang di luar sana, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, mereka terus memikirkan dengan apa yang kelihatan. Kenyamanan hidup, kecukupan secara materi, nama baik, kehormatan, semua yang dipikirkan. Padahal kalau terjadi akhir kehidupan daripada seseorang, ketika mengalami kematian, semua itu selesai. Semua itu tidak ada artinya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dari titik kematian itu akan ada fase atau tahap berikutnya, yaitu kita akan masuk bersama-sama dengan Allah atau dipisahkan dari Allah. Nah inilah yang terpenting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya lebih takut dengan yang kelihatan. Kalau kelihatan kurang sebaik orang lain atau saudara kita, teman-teman kita, kiri kanan kita lebih takut untuk dicap sebagai orang yang tidak punya uang. Sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mengucap syukur. Karena apapun yang ada dalam hidup kita itu hanya sifatnya fasilitas sementara kita di dalam dunia. Tetapi yang terutama dalam hidup kita adalah miliki pengharapan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti Paulus, kalau dia memikirkan fasilitas, dia mikirkan semua sudah didapatkan ketika dia menjadi seorang Saulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus secara langsung, hidupnya berubah. Dia tidak lagi mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Dia menghadapi penderitaan dalam hidup. Tetapi dia katakan dia tidak tawar hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengalami seperti apa yang Paulus alami. Mungkin kita tidak mengalami seburuk apa yang Paulus alami. Tetapi jangan sampai kita kehilangan fokus sehingga kita lebih memperhatikan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Sebab yang tak kelihatan adalah kekal. Yang namanya kekal itu ada dua Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup yang Tuhan percayakan sama kita ini masih berlaku sampai hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan jangan kita sia-siakan.
kelemahan yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita, keterbatasan yang ada pada kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh kuat. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, luar biasa. Paulus katakan ketika dia lemah, di situ dia menjadi kuat. Dia senang dalam kelemahan. Ini waktu saya baca, saya heran juga Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya saya bisa memahami. Rupanya dia adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar memikirkan sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dia tahu mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam kasih Kristus, mari pengiringan kita dalam kepada Tuhan sampai hari ini, kiranya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Pandemi COVID-19 sudah melanda dunia. Gereja mengalami perubahan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa beribadah walaupun dalam media online seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat melalui media online seperti ini, begitu luas Injil terus bisa diberitakan. Begitu banyak orang yang tadinya mungkin tidak bisa melangkahkan, keterbatasan waktu atau hal banyak yang membuat mereka tidak melangkah ke gereja. Sekarang tidak ada alasan lagi. Karena di mana orang itu berada, kalau memang ingin membuka atau beribadah kepada Tuhan, mereka tinggal menggunakan alat elektroniknya. Apakah itu melalui media handphone atau televisi, semua Bapak Ibu, atau komputer, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah. Artinya apa? Kerinduan hati kita untuk mendengar Injil, berita keselamatan agar iman kita semakin kuat, semakin terbuka dengan lebar. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin giat bekerja bagi Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari gunakan semua dengan sebaik-baiknya. Jangan berpangku tangan, tapi mari kita melakukannya seolah-olah Tuhan akan segera datang lagi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan seringkali akan tergoda atau mungkin jatuh dalam keadaan yang menjadi lemah dan menjadi tawar hati. Tuhan mau mencurahkan kekuatan dan semangat yang baru bagi pelayan-pelayan Tuhan. Dari matahari yang terbit sampai matahari terbenam, kita tahu kita akan terus bekerja bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu poin lagi, yaitu waktu kita mengalami kesukaran, kesesakan, kebenaran, mari kita siapkan diri kita bahwa Tuhan ya selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. Poin yang terakhir ini, bahwa dalam keadaan apapun juga Tuhan tahu keberadaan kita. Jangan pernah berpikir waktu kita menghadapi kesulitan seolah-olah kita menghadapinya sendiri. Sesungguhnya waktu kita menghadapi kesulitan seringkali lebih banyak Tuhan yang bekerja dan menolong kita, tapi kita yang kurang menyadarinya. Mari rasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Percaya bahwa apapun pergumulan, tantangan yang Bapak Ibu alami hari ini, baik dalam kehidupanmu secara pribadi, pengiringan kepada Tuhan, maupun pelayananmu di hadapan Tuhan, memberkati jemaat, kiranya boleh terus dilakukan dengan setia, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menyertai dan membuat engkau menjadi seorang juara atau seorang pemenang. Dan saya percaya pada akhirnya firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang menanglah yang bisa menerima mahkota dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan, itulah sebabnya di dalam Filipi Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Mati yang bagi sebagian banyak orang adalah hal yang menakutkan. Tetapi bagi Paulus dikatakan keuntungan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian pada hari ini. Firman Tuhan begitu luar biasa. Saya biasa, tapi firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita agar kita jangan tawar hati juga saat kita menghadapi maut. Artinya apa? Hal yang paling berat apapun dalam kehidupan kita, itu tetap harus kita hadapi dengan kekuatan di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai dan menolong kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa, yang telah kami dengar dan baca bersama-sama. Hamba-Mu Paulus, dalam hidupnya telah Engkau pakai dengan luar biasa. Dalam penderitaan, dalam sengsara yang dia alami, tapi kami melihat dia bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Sungguh kami melihat Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang menyertai kehidupan anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau tahu keberadaan hidup kami saat ini Tuhan. Ketika kami lemah Tuhan, firman-Mu berkata, kami akan kuat karena Tuhan terus bekerja, menolong dan menyelamatkan kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah pada saat ini. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menolong buat setiap hati yang sedang hancur, sedang menghadapi pergumulan yang berat. Engkau Allah yang setia, Engkau menguatkan mereka, menyertai sehingga mereka mampu menang atas setiap pergumulan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati buat hamba-Mu, Gembala Sidang. Tuhan pakai dengan luar biasa Ibu Pendeta Ivon. Dan Tuhan juga berkati, urapi setiap pengerja, pengurus yang ada. Biarlah mereka boleh tetap bersama-sama melayani, memajukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan boleh mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Segala penderitaan yang terjadi dalam hidup mereka bukanlah menjadi satu bencana, tetapi merupakan satu anugerah di mana mereka boleh merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Berkatilah kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apapun juga. Berkati semua yang sudah melayani dari awal sampai akhir, dari depan sampai dalam, dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Kiranya Tuhan akan mengurapi dan memakai kehidupan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman dan kita juga sudah memuji dan menyembah Dia. Nah, pada minggu ini saya sebagai gembala ingin menyampaikan pesan-pesan. Namun sebelumnya, salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu, para umas, semua baik dan sehat? Saya rindu, saya kangen untuk kita bisa saling bertemu dan kita boleh beribadah seperti sedia kala. Namun mari tetap bersabar, mari tetap kuasai hati kita untuk kita tetap ada, tetap setia, karena Tuhan selalu baik. Pesan saya buat minggu ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua tentang jemaat di Efesus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitabmu, di dalam Wahyu, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang kelima, di situ dikisahkan bagaimana Tuhan memuji jemaat-jemaat di Efesus. Namun sekaligus juga Tuhan mencela jemaat-jemaat di Efesus. Kalau kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 itu, maka sebenarnya jemaat Efesus itu dipuji untuk beberapa hal. Pertama, dipuji karena jerih payah mereka. Dia adalah jemaat yang bukan berleha-leha. Saudara ngerti kata berleha-leha? Artinya cuma berpangku tangan, tanpa bekerja, mau terima aja, begitu. Bukan seperti itu jemaat di Efesus. Tapi dia jemaat yang jerih payah mereka itu adalah sesuatu yang dihargai.
membutuhkan kegigihan tentunya untuk jerih payah ini. Lalu hal lain lagi, kalau kita baca dalam Wahyu, apa yang dipuji dari jemaat Efesus? Mereka juga dipuji karena tekun. Ada banyak kuil-kuil, banyak berhala-berhala di sana. Namun jemaat Efesus dengan tekun, mereka tekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ini dipuji. Hal lain yang dipuji dari jemaat Efesus adalah dia jemaat yang sabar menanggung penderitaan oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengalami penderitaan oleh karena namanya. Stefanus misalnya, dia mati di rajam batu, tapi dia terima itu. Dia tidak menyesali itu. Jadi jemaat Efesus dipuji karena dia sabar menanggung. Hal yang lain, jemaat Efesus juga dipuji karena tidak kenal lelah. Artinya semangat, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi dari 4 pujian yang kita baca dalam kitab Wahyu itu, maka mereka dicela. Ada nyata firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu berkata, karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan kasih itu ketika mereka jumpa dengan Tuhan Yesus. Kasih kita yang mula-mula sebenarnya adalah ketika kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ketika baru bertobat dan kenal siapa Yesus? Waduh, rasanya semangat luar biasa. Rasanya menanti-nanti hari ibadah. Aduh, kapan ya ibadah? Aduh, saya udah gak tahan, pengen datang, pengen melayani, pengen memberi sesuatu, pengen ini, pengen itu untuk Tuhan. Pasti itu terjadi. Tapi jemaat Efesus tidak menjaga kasih yang mula-mula. Sejalan dengan waktu, dia tidak menjaga itu. Dan ini menjadi satu celaan dari Tuhan. Sebab itu mari kita selidiki hati kita, saudara. Janganlah kasih yang mula-mula itu dilupakan. Pasti kita mau kasih yang mula-mula itu selalu ada. Sekalipun dalam pandemi seperti ini, tapi kasih yang mula-mula itu akan selalu membara dalam hati jiwa roh kita. Sekalipun ibadah online, tapi kita tetap mau ikuti ibadah online itu. Sekalipun tidak ada KW untuk sementara ibadah KP di gereja, sementara ibadah doa, tapi kita tetap mengikuti, tetap antusias, dan kita tetap memberi diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kiranya kasih yang mula-mula itu akan terus ada di dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan dicela seperti jemaat Efesus. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya saya akan menutup ibadah ini, dan tentunya saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Dan saya juga akan berdoa buat Bapak Ibu yang mungkin sedang sakit. Percayalah Tuhan Yesus juga mengasihimu. Bapak Ibu ada pergumulan, Bapak Ibu menghadapi masalah-masalah yang berat, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berserah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengakhiri ibadah online pagi ini. Buat semua penata layan, buat hamba Tuhan yang sudah melayani, kami bersyukur buat mereka. Tuhan berkati dan pakai mereka semua. Di akhir ibadah online ini hamba-Mu berdoa secara khusus, mengingat bagaimana jemaat di Efesus, mereka dipuji tapi sekaligus ada celaan buat mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak akan mendapat celaan, tapi kami menjaga hati jiwa roh kami, pengiringan kami kepada Tuhan, untuk kami tetap ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih yang mula-mula itu selalu membara dalam hidup kami, tidak akan pudar dengan apapun, termasuk pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat mengiring Tuhan, tetap antusias, tetap berapi-api, dan kami percaya semuanya itu menjadi sesuatu yang Tuhan perkenan. Dan secara khusus
Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuh di dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan masalah, di dalam nama Yesus Tuhan jamah setiap masalah, setiap persoalan yang mereka hadapi. Teguhkan iman mereka, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya hamba-Mu berdoa 1 minggu ke depan di dalam hari yang akan dilalui, Tuhan ada bersama dengan keluarga-keluarga dalam pekerjaan, usaha, perjalanan, studi anak-anak kami, semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami bawa terus buat Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Pulihkanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, semua aparat pemerintahan yang ada. Tuhan berikan terus perlindungan, kesehatan, hati yang takut kepada Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu turunkan berkat buat semua yang sudah mengikuti ibadah online ini, khususnya juga jemaat-jemaat-Mu di Puri dan Geraha. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua dan jadilah seperti yang Tuhan mau, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, penyertaan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya kebesaran Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.